Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan 3 jurnal yang diberikan oleh Ibu kepada kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Herminda Rafu, NPM 33170033, Prodi Pendidikan Biologi semester 6A. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan ketiga jurnal. Yang pertama itu jurnal pertama, induksi kalus dan optimasi regenerasi 4 varietas padi melalui kultur in vitro. Pertama itu pendahuluan. Padi atau Ori sativa L merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk di dunia, terutama di Asia. Yang kedua, Indonesia saat ini menghadapi masalah pangan akibat peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh banyaknya sawah subur beririgasi di Pulau Jawa yang beralih fungsi, di mana beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman. Selain itu juga, pengaruh bencana alam berupa musim kemarau yang panjang atau banjir yang terjadi hampir setiap tahun, yaitu menyebabkan produksi beras menurun. Sehingga untuk memenuhi keperluan nasional, pemerintah harus mengimpor beras. Oleh karena masalah-masalah tersebut, di sini pemerintah akan menyediakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di sini upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui penerapan teknik transformasi gen, di mana gen yang akan menjadi sifat tertentu, antara lain sifat ketahanan terhadap penyakit atau hama tertentu, ataupun gen untuk ketahanan terhadap faktor abiotik, di mana faktor abiotik di sini adalah kekeringan. Selain itu, ada 2 cara transformasi gen, yaitu transformasi gen melalui organogenesis dan transformasi gen melalui embriogenesis somatik. Di sini transformasi gen melalui organogenesis itu salah satu proses yang dilakukan melalui pembentukan organ langsung dari eksplan. Sedangkan embriogenesis somatik yaitu dilakukan melalui pembentukan embrio somatik itu sendiri. Yang berikut itu metode penelitian dalam jurnal pertama, yaitu jurnal ini diteliti di laboratorium kultur jaringan kelti biologi sel dan jaringan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, dimulai dari bulan September 2003 sampai dengan bulan Februari 2004. Di sini peneliti menggunakan eksplannya itu berupa benih padi subspesies Indica. Di sini ada 3 jenis padi, yaitu Ciherang, Cisadane, dan IR64 atau Indica. Sebagai perbandingan antara 3 jenis padi tersebut, digunakan tanaman kontrol atau type 309 atau T309, yaitu padi dari subspesies Japonica. Jadi untuk mengetahui pengaruh dari ketiga benih padi tersebut, di sini pada peneliti ini menggunakan media dasar. Yang digunakan adalah media Mursagieskuk 1962. Sedangkan zat pengatur tubuh yang digunakan dalam jurnal ini yaitu bensil adenin atau BA, dikloropenoksi, asid esid 2,4D, pikloram, tadidiasuron, asein hydrolysate atau CH, dan indol acetic acid atau IAA. Pada jurnal ini juga menggunakan rancangan penelitiannya itu berupa rancangan lingkungan acak lengkap. Di sini peneliti menggunakan 20 ulangan. Metode pengamatannya itu berupa pembentukan kalus dan juga ukuran diameter kalus. Yang berikut hasil dan pembahasan. Di sini pembentukan kalus dan diameter kalus berupa varietas padi. Varietas padi di sini padi kontrol atau type 309. Yang kedua itu
padi Ciherang atau Cisadane. Yang ketiga itu IR 64. Nah, di sini pada padi kontrol presentasi kalusnya itu 70,4 A. Diameter kalusnya itu 0,14 A cm. Kalau yang kedua itu padi Ciherang Cisadane, yaitu untuk presentasi kalusnya itu 55,00 B, sedangkan diameter kalusnya itu 0,09 B. Kalau padi ketiga IR 64, presentasi kalusnya itu 35,4 C, sedangkan diameter kalusnya itu 0,06 B cm. Nah, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara varietas dengan formulasi media yang digunakan dalam menginduksi pembentukan kalus dan diameter kalus, sedangkan interaksinya itu tidak berbeda nyata. Kemampuan dari padi kontrol paling tinggi di mana pembentukan kalus dibanding dengan jenis varietas lainnya. Jadi kesimpulan dari jurnal pertama ini, semua varietas yang diujikan yang paling terbaik adalah padi kontrol dibandingkan dengan Ciherang, Cisadane, dan IR 64 yang mempunyai kemampuan regenerasi sedikit melalui jalur organogenesis pada beberapa ancaman media yang digunakan. Oke, baik, kita lanjut ke jurnal kedua. Di sini jurnal kedua itu multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotip tebu atau Socarum officinarum L. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Nah, tebu atau Socarum officinarum L merupakan salah satu tanaman budidaya yang paling penting di Indonesia. Nah, di sini selain tanaman tebu selain dijadikan sebagai penghasil gula, tebu memiliki manfaat lain sebagai bahan energi terbarukan, sebagai kertas, dan juga pakan ternak. Yang berikut itu produksi bibit untuk memenuhi kebutuhan perkebunan tebu nasional tentu harus dilakukan dalam skala besar dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, pengembangan protokol yang efisien dalam perbanyakan tunas tebu in vitro menjadi sangat penting. Nah, salah satu tahap pemperbanyakan tunas tebu ini menggunakan salah satu aplikasi, yaitu salah satu teknik in vitro, di mana multiplikasi beberapa hal yang mempengaruhi tingkat multiplikasi tunas in vitro, yaitu komposisi media, jenis hormon, jenis eksplan, ukuran eksplan, dan kepadatan eksplan. Oke, baik, yang berikut itu bahan dan metode. Nah, di sini peneliti melakukan penelitiannya itu mulai dari bulan Mei hingga bulan Mei 2015 hingga Juni 2016 di Laboratorium Kultur Jaringan, Kelompok Peneliti Biologi Sel dan Jaringan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Bogor. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini itu berupa tebu. Yang digunakan adalah 6 genotip yang berasal dari 3 lokasi genotip, dan lokasi asal tebu yang digunakan adalah yang pertama itu PS865 dan GMP3 dari Kebun Percobaan Cibinong atau Bogor, PS881, PS862, dan PSJK 922 dari Kebun Percobaan Muktiharjo atau Pati, serta TK386 dari Pabrik Gula Jati 7 atau Majalengka. Nah, pada jurnal kedua ini, rancangan penelitiannya itu disusun menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktor, yaitu genotip tebu dan jenis eksplan. Nah, perlakuan pada jurnal ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, satu botol pertama itu 1 botol per ulangan
dan tiap ulangan atau botol terdiri dari 3 eksplan. Nah, sebagai faktor pertama itu genotip tebu yang terdiri dari 6 genotip. Faktor kedua itu jenis eksplan. Eksplan yang digunakan berupa tunas dan perlakuan terdiri dari 3 taraf, yaitu taraf tunas per eksplan, 2 tunas per eksplan, 1 tunas per eksplan, 2 tunas per eksplan, dan 3 tunas per eksplan. Ukuran tunas sama tiap perlakuannya, yaitu 2 sampai 2,5 cm. Di sini percobaannya itu dilakukan 3 kali, yaitu subkultur ke-3, subkultur ke-6, dan juga subkultur ke-9. Nah, di sini pada jurnal ini metode penelitiannya itu yang pertama itu presentasi daya hidup eksplan atau jumlah eksplan yang masih berwarna hijau per total eksplan dikali dengan 100%. Yang kedua, presentasi daya regenerasi tunas atau jumlah eksplan yang tunasnya berregenerasi per total eksplan dikali dengan 100%. Yang ketiga, pertambahan tunas per eksplan atau banyaknya tunas baru yang dihasilkan eksplan oleh eksplan itu sendiri. Yang terakhir, tinggi tunas diukur dari titik tumbuh sampai ujung daun dari tunas terpanjang. Yang berikut hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada tabel pertama seperti pada gambar, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, hasil analisis seragam menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara genotip dan jenis eksplan, kecuali terhadap presentasi daya tumbuh eksplan pada subkultur ke-6. Genotip berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pada ketiga subkultur, serta terhadap presentasi daya tumbuh dan pertumbuhan tunas per eksplan pada subkultur ke-6 dan ke-9, di mana jenis eksplan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tunas per eksplan pada ketiga subkultur, serta tahap presentasi daya tumbuh dan tinggi tunas pada subkultur ke-6, yaitu terlihat pada tabel 1. Yang kedua itu pengaruh genotip dan jenis eksplan terhadap daya regenerasi tunas pada umur 3 minggu setelah tanam. Itu seperti pada gambar. Nah, di sini pada subkultur kedua, genotip maupun jenis eksplan tidak berpengaruh nyata terhadap daya regenerasi tunas. Pada subkultur ke-9, daya regenerasi genotip PSJK 922 mengalami penurunan sehingga hingga 77,8%, lebih rendah daripada genotip lainnya. Penurunan ini diduga akan terus berlangsung pada subkultur berikutnya. Jadi, kesimpulan dari jurnal kedua ini, interaksi antara genotip dan jenis eksplan tidak berpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6, di mana genotip PS881, PS865, GMP3, PSJK922, TK836, dan PS862 menunjukkan tingkat multiplikasi yang berbeda. Genotip PSJK922 menunjukkan daya hidup eksplan, daya regenerasi tunas, dan pertumbuhan tunas paling rendah pada subkultur ke-9. Oke, baik. Sekarang lanjut ke jurnal terakhir. Di sini jurnal terakhir itu berjudul Regenerasi Protokom secara in vitro dan aklimatisasi planlet anggrek Cymbidium hartinahianum, JB Comber, dan Nasution. Yang pertama itu pendahuluan. Salah satu spesies anggrek Indonesia yang berstatus terancam punah adalah anggrek Tien Soeharto atau anggrek Hartina
Cymbidium hartinahinum, JB, Comber, dan Nasution. Anggrek ini mempunyai potensi komersial sebagai induk silangan karena mempunyai warna bunga yang menarik, yaitu hijau dengan bibir ungu, tenda bunga yang besar dan tegak. Anggrek ini hanya dapat ditemukan di dataran tinggi dan kering di Sumatera Utara. Nah, pada jurnal ini peneliti melakukan penelitian terhadap jurnal ini dengan tujuan itu untuk menentukan formulasi media yang sesuai untuk multiplikasi protokol dan metode aklimatisasi planlet Cymbidium hartinahinum. Nah, bahan dan metode. Nah, metode yang digunakan dalam peneliti ini itu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Oktober 2017. Bahan yang digunakan dalam jurnal ketiga ini yaitu berupa biji anggrek. Jadi dalam jurnal ini peneliti menggunakan rancangan percobaannya itu berupa rancangan acak lengkap atau RAL dengan variabelnya itu 2 faktor yang diuji, yaitu media dan asal protokom atau dari biji dengan masa simpan 0 bulan sampai dengan 2 bulan di dalam freezer. Setiap kombinasi perlakuan terdiri dari 4 ulangan. Jadi pada jurnal ketiga ini dilakukan ulangannya itu sebanyak 4 kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam jurnal itu berupa multiplikasi protokol C. hartinahinum menggunakan BA dan optimasi dengan TDZ secara in vitro. Analisis datanya itu di mana data dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA. Dalam percobaan faktorial, jika terdapat interaksi yang nyata antara faktor, maka perlakuan terbaik ditentukan melalui respon yang baik. Jika interaksi antara faktor tidak nyata, maka ditentukan faktor tunggal yang memberikan pengaruh yang nyata. Jadi untuk perlakuan yang memberikan pengaruh nyata akan diuji melalui 2KSHD pada taraf 5%. Analisis korelasi dan regresi dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2010 dan CurveXPert 1,3 untuk menggambarkan grafik besar pengaruh perlakuan terhadap explant. Yang berikut hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama itu multiplikasi protokol C. hartinahinum menggunakan BA dan optimasi dengan TDZ secara in vitro. Nah, hasil analisis statistik pada optimasi multiplikasi atau tahap kedua CH hartinahinum dengan perlakuan media ditambah konsentrasi BA terbaik 5 mg per liter. Itu pada tahap pertama. Yang berikut ditambah 4 tahap konsentrasi TDZ hingga 0,5 mg per liter tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas, namun berpengaruh nyata terhadap peningkatan jumlah PLB dan presentasi. Jadi pada tabel ini presentasi jumlah explant yang hidup atau daya hidup, jumlah PLB dan jumlah tunas C. hartinahinum dengan 2 perlakuan pada 6 BTS seperti pada gambar. Jadi kesimpulan dari jurnal ketiga ini, penelitian ini mengawali perbanyakan masal C. hartinahinum yang dimulai dari multiplikasi protokol menggunakan media dasar atau KCA dengan BA-nya sebanyak 5 mg per liter dan induksi akar hingga tahap pembesaran pada media KCA dengan gula 20 gram per liter. Dilanjutkan dengan perlakuan hardening selama 2 bulan dengan suhu 16 sampai 27 derajat Celcius
pada media KCA dengan gula 20 gram per liter, kemudian diaklimatisasikan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.